Berkat damai sejahtera di dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita di hari yang khusus ini, Minggu 6 April 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, khususkanlah kami di hari yang indah ini untuk mengerti firman-Mu melalui pembacaan hari ini dan penjelasan renungan Oasis Fajar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Tawarik 21 ayat 11 hingga 17. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu." Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini berani mengakui kesalahan. Dalam ayat 17 yang berkata, "Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu." Salah satu prinsip hidup yang menjadi bagian dalam diri orang percaya adalah berani mengakui kesalahan. Baik itu mengakui kesalahan orang lain maupun diri sendiri. Seberapa besar maupun kecilnya kesalahan itu harus berani untuk diakui. Setelah dilantiknya kembali Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, ia berani menegaskan bahwa pemerintah hanya mengakui 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menolak adanya LGBT. Ini sebuah pengakuan
yang bukan hanya berdasarkan aturan pemerintah, tetapi berdasarkan firman Tuhan yang menciptakan manusia, pria dan wanita. Gad adalah seorang pelihat Daud. Ia dipakai Allah untuk menegur dan menyatakan kesalahan yang telah dilakukan Daud. Setelah Gad menyampaikan pesan dari Allah, Daud memilih jatuh ke tangan Tuhan ketimbang jatuh ke tangan manusia. Namun pilihan itu menyebabkan banyak orang Israel yang tewas. Maka sangat ketakutanlah Daud karena melihat murka Allah yang turun kepada orang Israel, yang mengakibatkan 70.000 orang telah tewas. Tetapi Daud tidak merasa senang karena bukan dirinya yang mengalami malapetaka dari Allah, melainkan ia menyesali pilihannya. Tidak semua orang berani seperti Daud. Ia tidak hanya mengakui kesalahannya, melainkan meminta agar hukuman itu ditimpakan kepadanya dan keluarganya. Apa yang membuat Daud berani untuk mengakui kesalahannya? Bukankah lebih baik tidak mengakui kesalahan? Bukankah juga hukuman itu tidak ditimpakan kepadanya? Raja Daud memiliki sifat yang dapat diteladani, seperti kerendahan hatinya dan kepekaannya terhadap kehendak Allah. Ia mengakui kesalahannya oleh karena kepribadiannya yang rendah hati dan kepekaannya terhadap Allah. Penegasannya, mari kita contohi sikap Daud yang berani mengakui kesalahannya dan mau menerima konsekuensi dari kesalahan. Dan mari kita memiliki kerendahan hati dan kepekaan terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan bagaimana kami tetap merendah hati dan peka terhadap firman-Mu, agar kami dapat berani menegur dan mengakui kesalahan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.